Halo Sobat Seni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zaini. Kali ini dalam rubrik Opini Kopi. Opini Kopi Pahit. Saya kali ini mau bicara soal penghargaan ya. Soal anugerah sastra atau anugerah seni atau penghargaan sastra atau penghargaan seni. Terutama yang pengalaman saya ya, menerima sejumlah penghargaan atau anugerah seni, baik itu di tingkat lokal maupun di nasional. Yang memotivasi saya membuat video ini salah satunya belakangan ada fenomena orang berebut penghargaan misalnya gitu ya, atau memberi penghargaan pada diri sendiri gitu, atau organisasi memberi penghargaan kepada ketuanya dan sejenisnya semacam itu, yang saya kira seperti orang berebut penghargaan gitu dengan cara-cara yang menurut saya juga tidak etis gitu ya. Saya mau bercerita sedikit bagaimana pengalaman saya atau bagi saya makna dari penghargaan itu apa gitu ya. Saya mencoba menelusuri ya, pengalaman saya ketika misalnya dulu di awal-awal saya menulis itu, saya tidak pernah mengejar penghargaan gitu. Mengejar penghargaan untuk sebuah prestis itu tidak pernah, karena dulu mungkin saya belum berpikir sampai ke sana. Waktu itu masih kuliah misalnya, jadi menulis, berkarya itu memang motivasinya untuk mencari uang gitu, karena dulu koran ya, media massa, koran terutama atau majalah itu memberikan honorarium yang cukup baik, sehingga penulis di zaman itu saya kira banyak yang hidup dari menulis di media massa, terutama di koran. Jadi mikirnya waktu itu ya nulis dapat honor, ya sudah, honornya bisa untuk makan gitu, untuk keperluan keseharian gitu ya, untuk perkuliahan. Waktu itu kalau penghargaan misalnya di tingkat mahasiswa ya tentu ada ya, tetapi bukan prestisnya yang saya pikirkan waktu itu, tetapi memang hadiahnya berapa gitu ya. Hadiahnya berapa, dan itu yang penting bagi saya, meskipun saya cukup baik ya menyimpan dokumen-dokumen itu gitu ya, sertifikat misalnya dan lain-lain, saya suka menyimpan itu. Waktu itu memang lebih banyak anugerah atau penghargaan yang sifatnya lomba gitu ya, lomba cipta puisi, lomba baca puisi, lomba menulis dan lain-lain, dan penghargaan-penghargaan yang sifatnya seperti itu. Kapan ia menjadi sebuah kebanggaan atau prestis bagi saya? Ketika penghargaan-penghargaan itu ditanyakan, misalnya dalam event-event tertentu, event-event sastra atau event-event yang meminta prestasi. Nah, ini terkait dengan prestasi. Nah, ketika itu baru muncul bahwa kurikulum vitae itu penting gitu ya, bahwa prestasi-prestasi, lomba, menang, penghargaan itu penting gitu. Jadi mulai saat itu, mungkin setelah masa-masa akhir perkuliahan lah, atau setelah kuliah begitu, masuk ke dunia kerja, itu baru kemudian saya merasa bahwa ini penting juga rupanya gitu ya. Rasa penting juga ketika job banyak datang ya, karena kita punya prestasi, kita punya banyak karya yang diketahui orang, kita sering dapat penghargaan, kita sering menang lomba, itu juga rupanya memberikan efek baik gitu ya. Job-job banyak
job menulis, job editor, job baca, instruktur dan lain-lain. Nah, di sana sudah mulai merasa ini penghargaan cukup penting gitu ya. Artinya saya masih berpikir secara idealisme begitu, bahwa orang menghargai ya, kita dari prestasi-prestasi itu, dari penghargaan yang kita terima itu, dan memang penghargaan itu saya raih dari memperjuangkan kualitas karya semata. Ya, ini perlu digarisbawahi karena saat itu saya tidak tahu ya bahwa penghargaan itu kemudian ternyata juga ada nilai politisnya gitu ya. Maksud saya, nilai politis itu orang mendapatkan penghargaan itu tidak semata-mata karena prestasi, tidak semata-mata karena kualitas. Artinya ada faktor lain ya, ada faktor lain selain kualitas. Bahkan bisa jadi kualitas ini nomor 3, nomor 4, tapi nomor pertama itu adalah soal lain ya, yang bersifat politis gitu. Dulu saya tidak pernah berpikir seperti itu. Misalnya ketika saya menerima di tingkat lokal lah, misalnya anugerah seni dari Dewan Kesenian Riau misalnya di tahun 2005. Saya tidak pernah berpikir ada unsur politisnya di situ, misalnya yang misalnya saya perlu melakukan negosiasi, saya perlu melakukan hal-hal di luar konteks kualitas karya gitu. Karena saya waktu itu mungkin masih ini ya, terlalu lugu ya. Dan memang anugerah itu saya terima, dan saya bangga menerima anugerah itu karena saya merasa bahwa ini murni dari kerja kreatif saya gitu, kerja berkesenian saya selama ini gitu ya. Kemudian ada Ganti Award ya. Ganti Award itu novel, ada 2 novel saya yang memenangkan lomba itu di 2 tahun berturut-turut gitu. Itu juga murni karya. Jadi tidak ada unsur lain karena memang saya tidak memahami unsur yang lain itu. Yang saya tahu adalah saya harus berjuang menghasilkan karya terbaik dan kemudian menerima hadiah, dan hadiahnya besar gitu ya. Nah, hadiah ini menjadi penting bagi saya. Kemudian ada anugerah Sagang di tahun 2011. Itu saya masih sekolah di Jogja, kuliah di Jogja, S2 waktu itu. Kemudian ada anugerah seni tradisi dari Gubernur Riau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata waktu itu. Lalu ada penghargaan di tingkat nasional itu, salah satu buku puisi saya memenangkan, Badan Bahasa Jakarta memberikan penghargaan terhadap buku puisi saya itu. Waktu itu bersama Linda Kristanti dan Kurnia Effendi. Dan buku itu saya tidak tahu kalau sudah sampai di Badan Bahasa, dan saya tidak tahu siapa yang mengirimnya. Dan saya tiba-tiba mendapat kabar bahwa saya mendapat penghargaan itu. Artinya tidak ada upaya apapun dari saya selain bahwa saya menerima penghargaan itu karena karya itu. Nah, kemudian buku yang sama juga menerima penghargaan Anugerah Hari Puisi Indonesia ya, bersama 5 buku puisi yang lain dari para penyair Indonesia. Meskipun saya memang pelan-pelan mulai menyadari ya, bahwa dari membaca, dari berbagai informasi yang saya dapatkan, misalnya penghargaan memang tidak sepenuhnya objektif. Saya kira mungkin objektivitas dari sebuah penghargaan, dan di semua penghargaan tidak 100%. Itu yang kemudian saya yakini setelahnya ya.
setelahnya dan kemudian membaca banyak fenomena, apalagi belakangan ada fenomena itu misalnya ya, penghargaan bahkan bisa dibuat sendiri kemudian diberikan sendiri kepada diri sendiri misalnya gitu. Jadi ini menjadi sebetulnya membuat saya juga merasa ini penghargaan ini untuk apa sebetulnya gitu. Jadi seperti ada upaya yang secara obsesif gitu untuk mendapatkan penghargaan itu dengan berbagai cara. Jadi bukan murni dari sebuah karya, dari sebuah kreativitas kemudian dia dihargai karena itu. Tapi rupanya harus ada upaya yang lain ya. Strategi yang lain mungkin gitu. Entah mungkin itu bentuknya negosiasi atau apapun gitu. Sehingga memang kalau kita bicara penghargaan, bicara anugerah, itu tidak akan terlepas dari nilai-nilai politis, ideologis di belakangnya. Jadi para pemberi anugerah itu juga mungkin saja ya, memiliki tujuan-tujuan atau capaian tertentu ketika dia memberikan penghargaan itu kepada seseorang. Terlepas dari persoalan kualitasnya. Jadi maknanya penghargaan itu hari ini bagi saya itu memang tidak sesakral dulu lah ya. Jadi biasa saja kalau ada penghargaan itu biasa saja. Kalau diberi penghargaan ya alhamdulillah itu, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau ada orang yang menerima penghargaan dengan cara-cara yang berbeda gitu ya silakan saja. Itu ya akhirnya memang menganggap bahwa makna penghargaan bagi saya itu adalah sebuah apresiasi yang biasa saja, bukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun mungkin bagi orang lain itu sesuatu yang luar biasa sehingga harus dikejar betul berbagai cara. Oke, saya kira itulah ya. Jadi ini sekedar berbagi pengalaman dan sekedar merespon apa yang terjadi, fenomena yang belakangan ini mencuat. Sehat selalu ya, jangan lupa ngopi dan berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.